langsung istirahat ya. Ya, Bu. Mbak. Apa? Sini dulu. Ngapain sih? Penting, Mbak, mau bicara empat mata. Ngobrol nanti aja. Sekarang, Mbak. Aduh, ngomong apa yuk? Mbak, bisa gak sih Mbak? Mbak tuh jangan egois. Tolong pikirin Jora, Mbak. Mas Agung harus tahu kondisi Jora tuh semakin parah. Ini ya Mbak, Jora kan udah gak hamil lagi. Jadi Mas Agung gak akan tahu dia tuh pernah hamil anaknya Adit. Enggak. Mbak gak mau. Mbak, tolong deh Mbak. Jangan pakai emosi terus. Pikirin Jora. Kamu tuh gak pernah ngerasain apa yang Mbak rasain sih selama ini. Selama Mbak jadi istri keduanya Mas Agung, selalu aja dianggap pelakor sama Mbak Tias. Pokoknya Mbak bilangin sama kamu, jangan pernah cari-cari Mas Agung dalam masalah ini. Pelan-pelan. Atau Mbak gak mau lagi nganggap kamu sebagai adik Mbak. Ya Allah, kenapa kakakku bisa seegois ini? Padahal Mas Agung itu satu-satunya harapan untuk Kejora sembuh dari kankernya. Tapi Mbak Wila tetap aja keras kepala nggak mau minta bantuan Mas Agung. Jora, bantu ibu. Jora? Fajar. Yo, kamu lihat Jora nggak tadi keluar? Enggak, sama sekali nggak ngeliat. Masa kamu ngeliat Jora lewat sini sih? Emang nggak lihat siapa-siapa dari tadi di sini? Jora di kamarnya nggak ada, pasti dia kalau keluar nggak pamit sama aku. Hah? Serius Mbak? Pasti Jora dengerin obrolan kita Mbak soal Mas Agung. Mbak sih kencang-kencang ngomongnya. Yo Mbak khawatir yo. Mbak, kita harus cari Jora Mbak. Takutnya dia nekat Mbak. Ini kenapa? Ini topinya Fajar. Udah, yuk. Woi, kalau jalan tuh ya pakai mata dong. Cari mati lo. Kejora, ngapain kamu di tengah jalan? Kamu gak usah ikut campur, Raka. Ikut aku pulang sekarang. Aku antar kamu. Enggak, aku gak mau pulang. Ayo, Raka, ayo aku Kejora, gak mau aku pulang. antar kamu pulang. Kamu ngapain di sini? Raka, iya aku masih mau di sini. Aku gak mau pulang. Ih, Raka, aku gak mau pulang. Ayo, Raka. naik. Raka. Aku antar kamu pulang. Ayo buruan naik. Kita harus cari kemana lagi? Baju dari tadi teleponin handphone juga nggak bisa, nggak aktif. Sekarang gini aja Mbak. Mbak Wila tetap di rumah. Biar aku lanjut cari Kejora. Yo, tolong cari sampai ketemu ya, yuk. Iya Mbak, pasti. Ya, Mbak ya.
Mbak. Jora, Mbak. Jora! Jora! Ya Allah, Jora, kamu kemana aja sih, Nak? Dari tadi ibu tuh nyariin kamu, tau nggak? Ibu dari telepon kamu susah banget, ini nggak aktif-aktif terus handphonenya, nggak bawa ya handphonenya. Kamu tuh dari mana, Jora? Pergi nggak bilang-bilang. Aku cuma jalan-jalan aja kok, Om. Supaya nggak penat. Beneran kamu nggak apa-apa? Ini siapa nih? Saya Raka, Om. Tio. Temannya ke Jora, yo. Raka, makasih banyak ya, Nak. Kamu sudah jagain ke Jora dan antar sampai ke rumah. Iya, Bu, sama-sama. Bu, kalau ada apa-apa tentang Kejora, jangan sungkan-sungkan hubungi saya, Bu. Iya, iya. Sebentar ya. Halo, Dit. Kak, lu di mana? Lagi di rumah, Dit. Lu nggak lupa kan, hari ini ada peresmian klaster proyek kita. Lu datang kan? Iya, Dit. Bentar lagi gue OTW kok. Tunggu di sana ya. OTW, OTW. Ya udah, oke deh, sampai ketemu ya. Oke, thank you. Ya, see you, see you. Om, Ibu, Kejora. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Hati-hati. ya, Raka. Bu, Pak Adit ya, akhirnya proyek kita selesai juga. Iya, Pak Raka. Aku juga senang. Semoga perusahaan kita bisa terus bekerja sama. Amin. Pasti, pasti. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung. Terima kasih banyak. Gimana ya keadaan Kejora? Apa dia masih sedih? Kak, lu kenapa? Lu kok kayak bingung gitu? Iya, gue pulang duluan ya, Dit ya. Tunggu dulu. Terjadi sesuatu sama ibu lu? Oh, bukan soal nyokap gue sih, tapi soal Kejora. Ternyata dia pindah ke sini, Dit. Dan rumahnya itu deket banget sama rumah gue. Maksudnya staf spesial lu itu? Iya, dia. Dit, apa ini jodoh kali ya? Jodoh. Soal itu gue nggak tahu. Gue ingat, lu pernah bilang kalau misalnya staf spesial lu itu balikan sama ayah dari bayi yang dikandungnya itu. Iya, dia balikan. Malahan udah lahiran. Tapi anaknya meninggal, Dit. Innalillah, meninggal. Iya, tapi gue bingung deh. Gue nggak lihat tuh suaminya di mana. Karena di rumah itu nggak ada. Tapi malahan ya, gue sama Kejora tuh ribut terus pas ketemu sama dia kemarin itu. Dan gitu ya, Dit ya. Dia tuh hampir aja kecelakaan, Dit. Untung gue nolongin. Gue tuh makanya khawatir banget sama dia. Kayaknya tuh dia lagi down banget. Gini aja, kalau dalam kondisi seperti itu ya lu kasih support. Tahu aja, suatu saat nanti dia mau ngebuka hatinya buat lo. Semoga lah ya. Ya udah gue cabut ya. Yaudah. Kelamaan gue khawatir banget sama dia, Dit ya. Ya udah, Iya, lu iya. hati-hati ya. Iya, iya. Lu relax ya. Iya, Relax iya, ya. iya. Hati-hati bawa kendaraan. Thank you ya, thank you, thank you. Oke, Kak. Kejora. Aku belum bisa melupakan dia. Kabar kamu gimana ya, Kejora? Aku hanya bisa berdoa. Semoga Kejora nasibnya lebih baik dari Kejoranya si Raka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sebentar. Naraka, ada apa, Nak? Gimana, Bu, kabar Kejora, Bu?
Kejora alhamdulillah sudah baik-baik saja. Makasih loh Yana, kamu masih mau perhatian sama Kejora. Iya Bu, sama-sama. Saya boleh nanya nggak ya Bu? Boleh, mau tanya apa? Kejora baik-baik aja kan Bu? Apa ayah bayi itu nyakitin Kejora lagi? Ninggalinnya lagi Bu? Bu, kalau ada apa-apa ngomong aja Bu sama saya. Saya siap bantu kok Bu. Naraka, sebelumnya Ibu minta maaf ya. Maaf kenapa Bu? Sebenarnya Kejora nggak pernah balik sama ayah dari anaknya. Karena sampai sekarang pun ayah dari anaknya nggak tahu kalau Kejora hamil. Dia terpaksa bohongi kamu karena supaya dia bisa menjauh dari kamu, Nak. Dia ngerasa nggak enak karena dia sudah merusak hubungan kamu dengan papa kamu. Ya ampun, Ibu kenapa nggak ngomong sama saya dari awal Bu? Kejora nggak salah. Hubungan saya sama papa saya itu udah rusak dari dulu Bu. Sebelum saya kenal sama Kejora. Ya ampun. Makanya Bu ya, saya pindah ke Jakarta sama ibu saya karena saya mau menghindar dari papa saya Bu. Sekarang Kejora di mana Bu? Saya boleh ngomong nggak ya sama dia? Boleh, Nak. Kejora lagi ada di taman belakang. Kamu masuk aja. Iya Bu. Ya. Masih mau nekat lagi? Ngapain kamu di sini? Kejora, ternyata ini ya sifat asli kamu. Aku pikir kamu tuh orangnya kuat, orangnya sabar. Ternyata kok pengecut sih kamu? Raka, aku minta kamu pergi dari sini sekarang. Aku pengen sendiri. Enggak. Aku nggak akan pergi karena aku harus ingetin kamu terus supaya kamu nggak lakuin hal bodoh kayak tadi itu. Penting nggak sih kamu lakuin hal tadi itu? Penting nggak, Kejora? Dan aku udah tahu kok, kamu itu bohongin aku kan? Iya kan? Maksud kamu apa? Kamu berbohong sama aku. Kamu bilang kamu mau balikan sama ayah bayi itu, tapi ternyata enggak kan? Ternyata itu bohong kan? Supaya apa? Supaya aku jauhin kamu. Iya. Raka, kamu nggak perlu deket-deket sama aku. Aku ini pembawa sial. Aku udah hamil di luar nikah, sekarang aku sakit kanker. Awalnya aku bisa terima semuanya. Tapi bayi aku udah nggak ada sekarang, terus buat apa aku bertahan? So what? Terus kenapa? Mau nyerah gitu? Fajar udah nggak ada, Raka. Bayi aku udah nggak ada, aku buat apa bertahan sekarang? Kejora, itu namanya kamu egois dong. Kamu nggak boleh kayak gitu, Kejora. Kamu sadar nggak sih? Di sekeliling kamu masih banyak orang yang membutuhkan kamu. Orang yang peduli sama kamu. Ibu kamu khususnya. Kamu ngerti nggak? Kamu mikirin nggak? Perasaan ibu kamu tuh kayak apa? Kamu mikirin nggak ke situ? Kamu nyampe nggak sih ke situ? Aku juga butuh kamu, Kejora. Yang dibilang sama Raka itu benar, Jora. Ibu tuh butuh kamu, Nak. Tolong kamu bertahan demi ibu ataupun demi diri kamu. Please, Kejora. Bertahan juga demi aku.